glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. I've saw the Hai semuanya, saya Syahira akan menyampaikan materi tentang kesehatan dan higienitas pada masa kolonial Belanda. Dan dilanjut dengan saya yang akan menyampaikan materi mengenai sentimen rasial yang terjadi pada masa kolonial. Yuk kita simak bagaimana kesehatan dan perlakuan terhadap rakyat pribumi yang ternyata sangat berbeda pada zaman kolonial. Pada awal abad ke-20, pelayanan kesehatan pada masyarakat pribumi masih sangat tidak adil. Hanya sebagian kecil rakyat pribumi yang bisa mendapatkan layanan medis. Namun, ketika politik etis mulai diterapkan, pemerintah kolonial mulai berubah. Banyak wabah penyakit seperti malaria, pes, kolera mulai menyebar, sehingga kesehatan masyarakat pun mulai diperhatikan dan dianggap penting. Untuk meningkatkan tenaga medis, didirikanlah Stovia atau Sekolah Dokter Jawa, serta pelatihan bidan dan matri kesehatan. Dari sanalah muncul tenaga medis dari rakyat pribumi. Sebenarnya, rumah sakit sudah ada sejak lama. Stovia bahkan telah mendirikan rumah sakit permanen pertama di Batavia pada tahun 1641, serta rumah sakit lain. Dan laboratorium penelitian juga didirikan di berbagai tempat yang besar, seperti Batavia, Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, serta Yogyakarta. Seperti penyakit pes, pemerintah mendirikan Dinas Persatuan Pest Bestrijing yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan penyakit pes. Nah, jadi singkatnya, meskipun pada awalnya terjadi diskriminatif, namun pada akhirnya rakyat Belanda meningkatkan pelayanan medis serta membantu fasilitas medis semakin berkembang di masa kolonial Belanda. Ternyata pada masa kolonial, rasisme tidak terjadi begitu saja. Belanda sengaja membuat aturan yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa, golongan yang paling atas dan memiliki banyak hak. Dan yang kedua adalah golongan timur asing seperti Cina, Arab, India. Dan yang paling terakhir adalah golongan pribumi sendiri, yang sering juga disebut sebagai inlander, sebutan kasar yang sangat merendahkan. Nah, pembagian ini membuat pribumi sulit berkembang karena akses pendidikan, hukum, dan jabatan sangat dibatasi. Hal ini yang memunculkan rasa ketidakadilan dan sentimen rasial di masyarakat. Selain itu, golongan Indo yang merupakan keturunan dari pribumi dan Eropa juga sering mengalami diskriminasi. Mereka bahkan sering tidak diterima di dua sisi, baik pribumi maupun Belanda Toto. Akhirnya, pada tahun 1919, mereka mendirikan organisasi IFV yang mendorong mereka untuk melawan diskriminasi dari Belanda Toto. Meanwhile, Lisa Blackpink dodol keripik, tarik, seleb, bew. Sistem rasial yang dibuat oleh Belanda merupakan salah satu contoh cara mereka mempertahankan kekuasaannya. Dengan membagi masyarakat menjadi beberapa golongan, masyarakat akan terpecah belah dan sulit bersatu saat akan melakukan perlawanan. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa sentimen rasial bukan hanya tentang perbedaan warna kulit,
Tetapi itu merupakan cara Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara memecah belah masyarakat Indonesia. Nah, dari situ juga kita dapat belajar untuk tidak memandang dengan cara pandang rasis yang digunakan pada zaman dahulu untuk menindas. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesehatan dan higienitas adalah hak semua orang, serta perilaku diskriminatif dan rasisme tidak boleh kita teruskan pada zaman kita saat ini. Pisau diasah buat petani, cakep. Dibawa ke ladang buat petani, cakep. Selesai sudah video kami, semoga bermanfaat dan berarti. Yeay! I love the Smiths. I said I love the Smiths. You've critiqued the music.